Selamat siang, ketemu lagi dengan Iwan Mart. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai orderan. Oke, jadi para pelanggan kita di sini mengirim orderan ya Pak Hari ya, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seperti itu ya. Jadi selain memang mereka itu langsung belanja di Iwan Mart, datang langsung ke sini, tapi mereka juga bisa mengorder melalui WA, telepon, atau melalui web yang kita miliki. Jadi untuk para konsumen yang akan memesan barang semua jenis dan ukuran serta jumlahnya itu bisa dilakukan melalui WA gitu, dan sampai dengan nanti pembayarannya itu nanti juga kita kelola, kita manfaatkan untuk kebutuhan atau pembelanjaan seperti itu. Jadi pada saat konsumen itu membutuhkan barang, mereka ngelis barang, setelah barang di-list kemudian kita penuhin pada saat jatuh temponya nanti mereka melakukan pembayaran. Nah, pembayaran itu nanti dikelola oleh Pak Har. Ya Pak Har ya? Iya, betul. Jadi itu uang yang dikelola sama Pak Har itu berarti nanti pembayarannya bisa melakukan melalui langsung datang ke sini atau transfer. Kemudian uang yang diterima Pak Har itu kemudian digunakan atau dimanfaatkan untuk apa Pak? Ya, untuk bayar supplier kita. Untuk belanja lagi ya? Iya, untuk belanja lagi. Ada beberapa supplier yang diwakili oleh sales, mereka datang kemari. Biasanya datang masuk ke toko, ngecek produk yang mereka bawa. Mereka biasanya memperhatikan display terus stok barangnya. Jadi khusus untuk pengelolaan uang hasil dari orderan dikelola oleh Pak Har khusus ya? Ya. Tapi termasuk yang dari kasir toh Pak? Yang dari kasir juga ya. Sore hari closingan itu kan tutup ya, masuk ke berangkas uang kan lewat saya, masuk ke berangkas. Nanti besoknya saya gunakan untuk membayar supplier kami. Ya, kemudian masuk ke rekening nanti ya untuk operasional dan lain-lainnya ya, seperti itu. Oh ya, jadi pendapatan yang kita kelola itu salah satunya selain memang dari pembayaran orderan, itu dari pendapatan yang didapatkan oleh kasir ya Pak? Kasir, Nah, ya. dari kasir itu pembelian dalam bentuk cash. Ya, cash dari pembeli yang datang ke sini. Cash tunai dan non tunai. Ya. Oh, ada tunai dan non tunai ya Pak ya. Ya, jadi nanti pembelian yang dikelola oleh kasir, kemudian pada sore hari pada saat tutup itu diserahkan ke Pak Har ya Pak ya. Ya, nanti Pak Har yang mengelola semuanya mengenai keuangan di Iwan Mart ini. Terus kemudian Pak, emang nggak ngerepot gitu pegang uang segitu banyaknya Pak, saya lihat Pak? Ya repot, jelas repot ya, karena nominal itu kan 1.000 aja nggak, itu kan udah geser ya, yang nggak sesuai ya. Kalau nggak ada panduannya dengan sistem ya, saya sendiri jelas nggak akan kepegang, hanya karena saya ngurusin barang yang masuk, input datanya, perbaikan harga yang cenderung naik selalu begitu kan. Terus harus ngurusin keuangan juga ya, kalau nggak ada sistem saya juga nggak akan mampu sih. Seperti itu, terlalu banyak gitu ya job-jobnya gitu. Jadi uang yang Bapak kelola kemudian ada yang dipakai buat belanja, kemudian ada yang dikumpulkan untuk tabungan mungkin Pak? Ya, sebagian masuk ke rekening, nanti biaya operasional. Oh begitu ya. Dan ya selebihnya ada itu yang
nanti dipisahkan menjadi profitnya PM ini gitu, ganti untuk keperluan operasional. Iya, jadi kalau untuk pengelolaan cash aja beresiko Pak ya. Jadi untuk meminimalisir resiko itu ada beberapa uang cash yang disetorkan ke rekening Pak ya, supaya untuk termasuk ya rekening yang untuk pembayaran non tunai tersebut. Iya, untuk pembayaran juga Pak ya. Dari QRIS maupun edisi kan masuknya ke rekening. Oke. Itu teman-teman pengelolaan uang yang dilakukan oleh bagian keuangan di B14 ini. Uang yang didapatkan dari pendapatan yang diperoleh oleh kasir, kemudian uang juga yang didapatkan dari pembayaran orderan. Jadi hari ini tugasnya di sini sangat banyak. Selain memang mengurusi barang yang datang, terus kemudian pembayaran ke supplier juga ini dilakukan semua oleh Pak Har. Ya, kita intinya tim tetap saja saling bahu-membahu, saling membantu untuk melakukan operasional di BM ini di B14 untuk kemajuan bersama ya Pak, tentunya ya Pak ya. Oke, demikian laporan dari B14 mengenai pengelolaan uang dari orderan. Di sini juga kita ada kedatangan nih sales senior ya. Iya, Beliau iya, sudah jadi sales sejak tahun 1830 sekian gitu ya. Jadi pengalamannya sudah sampai setinggi awan gitu. Nah, mari kita tanya nih Pak Hendra ya, namanya Pak Hendra. Apa kabar Pak Hendra? Baik Pak Danang. Sehat Pak, Gimana? Sehat. Omset hari ini gimana Pak? Omset hari ini terus terang kondisi libur sekolah, jadi untuk makanan ringan itu memang ada penurunan ya, memang secara keseluruhan. Soalnya saya hanya di sekitaran Sleman atau Cangkringan saja, tapi cenderung Jogja gitu ya. Area cover saya kondisi bulan Desember ini terutama makanan ringan memang agak sedikit penurunan karena informasi dari outlet itu lagi pada libur sekolah. Seperti itu, mungkin sekilas informasi dari kalau saya. Sembako ya gimana sembako? Kalau sembako itu karena kondisi minyak lagi naik, minyak gula juga gula naik, jadi biasanya penjualan minyak itu signifikan, ini agak turun juga. Kalau sembako itu sangat pengaruh nanti di harga minyak. Nanti kalau memang harga pasar udah terbentuk, kalau sudah naik semua mungkin nanti baru bisa merata ya. Kalau masih ada yang punya stok lama dan sama ada stok baru, jadi harga masih campur, itu di pasar memang masih ada belum stabil. Pengaruhnya kalau misalnya ini terjadi kenaikan menjadi sepi itu kan karena beberapa pemain memang punya timbunan ya, mau nggak mau tetap ada yang seperti itu ya. Bukan berarti minyak naik terus para pedagang yang biasa goreng terus berhenti goreng enggak kan? Karena jual harga kan masih di pasaran masih mencari lah untuk harga yang terbaik, jadi masih kayak baru ngambil tuh baru sedikit, jadi nanti sambil nunggu siapa tahu ada yang nawarin lebih murah dan sebagainya, jadi ada kendala. Pengaruhnya luar biasa loh Pak. Luar biasa. Biasanya kita gampang nyari gorengan di pinggir jalan itu ya. Kalau sekarang agak sepi ya Pak ya. Terus harga kopi itu kan mau naik nih, tapi di luar masih banyak harga lama. Jadi ya seperti itulah. Soalnya faktor harga simpang siur di luar sama harga kenaikan. Ya. Jadi dari sembako, aneka jajanan, bahkan di kita kan juga ada beberapa nih produk untuk personal care ya, seperti untuk kecantikan, bahkan semi rambut pun ada kan di sini. Itu pun akan naik, sudah salesnya tuh udah pada ngirim list harga baru. Ada info beberapa produk memang mau naik. Itu kira-kira karena apa ya? Karena mungkin mau menghadapi event
akhir tahun mungkin momen kayak gini atau emang setiap tahun terjadi ya. akhir Terutama tahun menjelang atau menjelang lebaran mungkin ya Pak ya. Dan bulan-bulan besar ini kan gitu ya, permintaan biasanya tinggi, terus emang cenderung naiknya di bulan-bulan ini ya, seperti mau ruahan, mau seperti kapal api itu kan sudah ada informasi Desember akhir bulan atau awal bulan udah naik ya. Ini tempat saya press list juga udah dinaikkan untuk kapal api. Oke. Isunya barang-barang kebutuhan pokok ini intinya kan beranjak mulai naik ya. Berarti Pak Har, kita harus menerapkan strategi gimana caranya usaha kita tetap jalan. Kebutuhan masyarakat untuk retail tetap terpenuhin ya Pak ya. Seperti untuk menghadapi ya. akhir Kita tahun. Kita juga mau nggak mau ya harus sampaikan juga ke konsumen bahwa memang barang-barang ini pergerakannya sudah mulai naik. Untuk menghadapi akhir tahun. Kita kalaupun punya stok barang lama, kita juga nggak bisa ya kita tetap timbun terus nanti kita jual tetap pada saat memang boleh seperti itu konsumen sih. Membutuhkan ya tetap kita layani. Cuma sekarang tinggal strategi kita aja untuk mengatur gimana caranya tetap mendapatkan harga yang terbaik lah. Karena kan memang sekarang eventnya lagi mau akhir tahun dan menghadapi lebaran ya. Itu kira-kira isu yang ada di Biwan pada saat ini. Kebetulan kita kedatangan sales senior sebagai sumber gosip untuk kali ini. Demikian mungkin obrolan-obrolan kita kru Biwan Mart. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih.